strong. Halo gengs, ketemu lagi sama gue di channel Ababil Story. Oke gengs, tanpa basa-basi, kali ini gue bakal bahas tentang boneka-boneka menyeramkan di dunia. Nah gengs, sebelum dilanjut, please lah, jangan lupa untuk di like, share, dan juga di subscribe. Karena bila kalian subscribe channel ini, gue bakal lebih semangat untuk membuat video-video yang terbaru. Oke gengs, tanpa basa-basi, kali ini gue bakal bahas tentang boneka-boneka menyeramkan di dunia. Oke gengs, di posisi pertama ada Pupa the Haunted Doll. Nah gengs, Pupa adalah sebuah boneka bayi yang hanya memiliki tinggi sampai 14 inci aja. Nah gengs, konon katanya rambut boneka ini rambut asli manusia loh. Nah gengs, pemilik boneka Pupa adalah seorang anak kecil yang berusia 5 tahun yang ketika itu di tahun 1920. Dan boneka ini pun tetap dimiliki oleh si pemiliknya hingga ia meninggal di tahun 2005. Boneka Pupa pada awalnya tinggal bersama pemiliknya di sebuah kota di Italia. Dan boneka Pupa pun selalu dibawa ke mana-mana dan bahkan tak luput dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua dan juga kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan boneka ini menjadi rusak. Nah geng, setelah kepergian sang pemilik di tahun 2005, boneka Pupa ini pun sudah melancong kemana-mana, dari Italia ke USA, ke Italia lagi, lalu ke Eropa, dan kini kembali ke USA. Nah gengs, dilaporkan setelah kematian pemilik boneka ini, boneka Pupa pun menjadi lebih aneh dan lebih aktif. Pasalnya, di mana dilaporkan banyak orang yang melihat sebuah kasus di mana ada kaca beruap putih dan tertulis di kaca beruap dari bagian dalam kaca ini dengan apa yang tampaknya adalah goresan ujung jari dari jari anak kecil. Nah kata-katanya pun Nah gengs, dilaporkan juga bahwa boneka Pupa ini dapat bergerak sendiri, sering terlihat mendorong barang di sekitar tempat pajangan etalase di mana keluarga yang memilikinya menjaga dirinya di etalase tersebut. Nah gengs, lebih dari sekali keluarga ini telah melaporkan mendengar suara seperti seseorang mengetuk kaca saat mereka melewati etalase Pupa ini. Ketika mereka berpaling untuk melihat, mereka telah melihat tangan Pupa ini menempel di kaca tersebut. Wow, ngeri gak sih? Nah, salah satu anggota keluarga pun melaporkan berhasil menangkap boneka Pupa bangkit berdiri dan berjalan dalam rekaman video. Namun pada kesempatan lainnya, ketika ia mencoba untuk mengupload video ke YouTube, video itu dikaburkan dengan lapisan putih tebal misterius dan kata-kata wow, serem sekali ya gengs. Nah gengs, sampai berita itu dilaporkan, ternyata boneka ini pun entah berada di mana dan tidak ada yang mengetahuinya. Oke gengs, dari USA kita beralih ke Jepang. Boneka Okiku dari Jepang. Nah gengs, boneka Okiku alias The Haunted Doll of Hokkaido adalah boneka tua menyeramkan yang berada di sebuah kuil di Iwamizawa. Nah gengs, dipercaya bahwa boneka ini punya rambut manusia yang bisa terus tumbuh layaknya seperti manusia. Nah, ada berbagai legenda mengenai Okiku, tetapi yang paling populer adalah kisah boneka Okiku yang dibeli oleh Eikichi Suzuki, bocah 17 tahun dari Hokkaido. Nah gengs, Eikichi membeli boneka itu untuk adik perempuannya pada tahun 1918. Nah, konon adiknya yang berusia 1 tahun bernama Kikuko sangat menyayangi boneka tersebut. Ia membawanya pergi kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam. Namun Kikuko yang masih sangat muda, sangat kecil, sangat mungil, meninggal 1 hari setelah sakit flu, dan saat itulah semua menjadi aneh.
Nah gengs, namun keluarga dari gadis tersebut menyimpan boneka yang dicintai putrinya di sebuah kuil kecil untuk dikenang. Mereka memberi nama boneka itu dengan sebutan Okiku untuk mengenang putrinya yang telah meninggal. Awalnya gengs, semua sih kayak biasa aja dan nggak ada kayak hal-hal yang aneh gitu. Tapi boneka itu dipotong dengan rambut gaya okapa atau rambut rata sekitar garis rahang dengan poni tipis di atas dahi. Nah, pada tahun 1983, keluarga Kikuko pun memutuskan pindah dari Hokkaido dan membiarkan boneka itu tetap berada di kuil. Mereka pun mempercayakannya kepada para biarawan di kuil manage dan berpesan supaya menjaga rahasia menyeramkan itu. Nah, sejak saat itu gengs, Okiku tidak pernah dipindah tempatkan dan banyak orang datang ke kuil untuk melihat rambut manusia yang ia miliki. Tetapi tidak seorang pun diizinkan memotretnya. Nah, saat ini Okiku punya rambut panjang yang sudah menjurus sampai ke lututnya. Para biarawan telah berencana memangkasnya namun tidak ada yang berani. Suatu hari seorang biarawan bermimpi Okiku memintanya melakukannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa rambut boneka itu terus bertumbuh, gengs. Nah, beberapa sumber juga mengklaim pemeriksaan ilmiah terhadap boneka ini mengungkapkan rambutnya memang seperti rambut anak manusia. Nah, anehnya lagi, gengs, jika diperhatikan lebih dekat nih dan mengarah ke mulutnya yang setengah terbuka itu, kalian bisa lihat tahu itu giginya ya ada yang tumbuh. Nah, kisah Kiku pun telah mengilhami banyak novel, film, hingga drama kabuki tradisional. Oke gengs, yang ketiga ada Robert the Doll, sosok boneka Chucky di dunia nyata. Nah gengs, Robert the Doll bisa dibilang merupakan real life dari boneka Chucky. Nah, kisah Robert the Doll bermula di tahun 1900-an ketika seorang bocah laki bernama Eugene Robert Otto dihadiahkan sebuah boneka buatan tangan oleh pelayan yang bekerja untuk orang tuanya. Nah gengs, konon katanya pelayan itu merupakan korban kekerasan dari orang tua Eugene. Maka untuk membalaskan dendamnya nih gengs, si pelayan ini lantas memanfaatkan pengetahuan voodoo-nya untuk mengutuk boneka tersebut. Nah, tak butuh waktu lama gengs, Eugene menjadi sangat dekat dan bersahabat baik dengan sang boneka, sehingga ia bahkan menamai dengan namanya sendiri, yaitu Robert. Tak hanya itu gengs, Eugene juga memakaikan Robert seragam pelautnya ketika masih bayi, yang sampai saat ini sih masih pakai boneka tersebut. Nah gengs, rumah yang ditinggali oleh Eugene terletak di 534 Eaton Street dan dibangun antara tahun 1890 hingga 1898. Nah, di sanalah gengs, Eugene bertemu Robert the Doll pertama kali sampai mereka menjalin persahabatan yang berlangsung sampai Eugene meninggal. Nah, awalnya gengs, Robert tampak seperti boneka pada umumnya, tetapi peristiwa aneh dan menakutkan mulai terjadi secara perlahan. Keanehannya pun pertama terjadi di suatu malam ketika Eugene yang kala itu baru berusia 10 tahun terbangun dan mendapati Robert tengah duduk di ujung tempat tidurnya. Dan si Robert ini sambil menatap si Eugene. Agak ngeri gimana gitu ya. Nah, beberapa saat kemudian ibunya juga ikut terbangun karena teriakan histeris dari kamar Eugene yang disertai bunyi barang-barang yang seperti dilempar sangat keras. Nah, gengs, Eugene berteriak minta tolong dan memohon agar ibunya segera menyelamatkannya. Nah, ketika akhirnya sang ibu berhasil membuka pintu kamar Eugene yang tadinya terkunci, ia mendapati putra kesayangannya sedang meringkuk ketakutan di tempat tidur. Sementara kondisi kamarnya telah berantakan dan Robert the Doll tampak duduk manis di kaki ranjang. Nah, lalu si Eugene ini berteriak kalau yang melakukan semua ini adalah si Robert, bonekanya tersebut. Nah, gengs, keduanya tetap dekat, bahkan hingga Eugene tumbuh dewasa menjadi seorang penulis dan pekerja seni. Bagaimanapun, orang tua Eugene sering mendengar putra mereka yang kamarnya di lantai atas berbicara dengan boneka Robert dan mengerikannya adalah boneka itu membalas. Wow.
Nah, awalnya gengs mereka mengira bahwa itu hanya Eugene yang berpura-pura, tetapi suara balasan tersebut benar-benar berbeda dengan suara sang putra. Terlebih kedua orang tua Eugene pernah menyaksikannya sendiri, bahkan mereka melihat perubahan ekspresi di wajah Robert. Selain itu gengs, Robert pun terkadang tertangkap tengah terkikik berlari menaiki tangga dan menatap keluar jendela dari lantai atas. What? Ngeri banget ya gengs. Nah gengs, setelah Eugene dewasa dan akhirnya menikah lalu meninggalkan rumah keluarganya, namun geng setelah kedua orang tuanya meninggal, ia lantas kembali ke rumah tersebut dan mendapati Robert yang ternyata dikurung di loteng. Nah gengs, terlepas dari protesan sang istri, Eugene memindahkan Robert dari loteng dan memberinya kursi khusus di dekat jendela agar ia bisa melihat keluar ke arah jalan. Hanya saja gengs, nekat tersebut kembali berulah lagi. Para pejalan kaki mengaku gengs bahwa kadang mereka melihat bergerak dari kamar ke kamar dan mengintip keluar di setiap jendela yang dilewatinya. Wow, ngeri. Nah gengs, akhirnya pun si Eugene ini muak gengs karena kehilangan si Robert. Akhirnya si Robert pun dikembalikan lagi ke dalam loteng. Nah bahkan gengs, tetangga pun sering melihat kalau Robert itu sering ngintip di jendela dan melihat ke arah mereka. Nah gengs, beberapa tahun berlalu dan akhirnya Eugene meninggal pada tahun 1974. Tak lama kemudian, sebuah keluarga pemilik baru pindah ke rumah tersebut di Eaton Street dan putri mereka yang berusia 10 tahun sangatlah senang tak kalah menemukan Robert the Doll di loteng. Namun kegembiraannya segera sirna lantaran ia bersaksi bahwa boneka Robert itu hidup dan ingin menyakitinya. Ia selalu terbangun nih geng, si bocah ini di tengah malam seraya menjerit ketakutan. Nah, si bocah ini pun memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia telah melihat Robert berpindah ke kamarnya. Nah guys, bagaimanapun kini Robert memang telah diamankan dalam sebuah kotak kaca di Fort East Martello Museum di Key West, Florida. Guys, sampai sekarang ini ia tetap menjadi objek yang populer yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Nah guys, beberapa staf museum tersebut pun mengemukakan bahwa mereka sering melihat ekspresi Robert yang berubah, mendengar boneka itu terkikik seperti iblis, dan bahkan ia pernah menempelkan tangannya di kaca. Wow, ngeri sekali ya gengs. Nah gengs, itulah beberapa boneka yang menyeramkan di dunia. Nah kalau kalian pernah gak sih ada pengalaman menyeramkan sama boneka-boneka? Kalau ada, coba dong di komen di bawah ini. Oke geng, thanks udah lihat video ini dan jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya.